yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3062, 3063 dan 3063. Dev berbicara sebentar dengan Gao Qilan dan Helena, dan kemudian mereka menyadari bahwa keluarga Gao dan klan pemurnian tubuh kuno masih memiliki keterikatan emosional seperti itu. Tapi mata orang-orang yang memandang Tuan Yan ini penuh dengan simpati dan belas kasihan. Lagi pula, Tuan Yan telah membayar banyak dan menghabiskan banyak sumber daya untuk menjaga jiwa dan tubuh Kuan Jun tetap hidup, dan bahkan membiarkannya menjadi putri Kabupaten Jialing, dan dia sibuk sendiri. Dan pada akhirnya, dia membuat gaun pengantin untuk orang lain. Ketulusan dan dedikasi semacam ini, benar-benar mustahil dilakukan oleh orang biasa. Tuan Yan dan patriark dari klan pemurnian tubuh kuno duduk di atas, dan Kuan Jun dan Gao Qiqiang berdiri di depan mereka. Keduanya berpegangan tangan. Dapat dianggap bahwa kedua kekasih ini akhirnya menikah. Meski pernikahannya sangat sederhana, namun keduanya terlihat sangat bahagia. Di bawah kesaksian Dev dan yang lainnya, keduanya berlutut dan bersujud kepada patriark dari klan pemurnian tubuh kuno dan Tuan Yan. Pada saat ini, Gao Qiqiang juga dengan tulus tunduk kepada Tuan Yan. Keduanya adalah saingan cinta sebelumnya, tetapi sekarang Gao Qiqiang bersedia memanggil saudara kepada Tuan Yan. Keberanian dan keterbukaan Tuan Yan berada di luar jangkauan orang biasa. Setelah pernikahan diadakan begitu saja, Gao Qiqiang dan yang lainnya berencana untuk pergi. Sejak saat itu, tidak akan ada lagi Kuan Jun di Kabupaten Jialing. Sudah waktunya gedung 2 lantai dan formasi roh menghilang. Tuan Dev, saya serahkan saudara perempuan saya kepada Anda. Saya harap Anda dapat melindunginya dengan baik. Ini adalah pilihannya sendiri, dan saya tidak akan menghentikannya. Saya juga percaya pada pilihannya. Dengan kemampuan Tuan Dev, dia pasti akan menjadi naga dan burung phoenix di masa depan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu bisa datang ke ujung utara untuk menemukanku, dan kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Sebelum pergi, Gao Qiqiang berbicara kepada Dev. Patriark Gao, jangan khawatir. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan membiarkan mereka terluka. Tapi sekarang aku tidak bisa mencurahkan terlalu banyak kasih sayang pada mereka. Masih banyak yang harus kulakukan. Dev tahu bahwa tidak mungkin dia mencintai para wanitanya sepanjang hari dan merasa tertekan sepanjang hari di desa yang sunyi ini. Pria selalu berambisi untuk ada di mana-mana, jadi tentu saja tidak mungkin diikat oleh wanita. Karena Qilan memilih untuk mengikutimu, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menyesuaikan denganmu di masa depan. Aku yakin dia akan mengikuti dengan cermat. Wanita dari keluarga Gao saya bisa mempercayainya. Tetapi jika Anda mengecewakannya, maka jangan salahkan saya karena memalingkan wajah saya. Meskipun nada suara Gao Qiqiang lembut, ada sedikit peringatan. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Melihat kakaknya memperingatkan Dev, Gao Qilan merasa sedikit tidak senang. Ketika Gao Qiqiang mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kalian berdua sudah mulai akrab dan berbicara sebelum kalian menjalin hubungan formal, kalian benar-benar melampaui pasangan lain. Dev, kali ini kamu telah menyinggung aliansi penyegel iblis kali ini, jadi kamu harus lebih berhati-hati, dan Raja Lang Guntur telah mencarimu. Tuan Yan membuka mulutnya dan mengingatkan Dev. Aliansi penyegel iblis menggunakan alasan untuk melenyapkan iblis sebagai alasan, diam-diam berkolusi dengan ras iblis untuk membangkitkan ras mereka, berharap untuk mengandalkan kekuatan ras iblis untuk mengendalikan seluruh alam surga dan dunia manusia. Kepada kelompok semacam ini, saya tidak takut sama sekali. Adapun untuk menghadapi Raja Lang Petir, sekarang kekuatan Yihe telah pulih. Aku percaya bahwa dengan kemampuan kami berdua, kita bisa bertarung dengan Raja Lang Petir, Dev berkata dengan percaya diri. Jika Yihe belum pulih, Dev sendiri pasti tidak akan menjadi lawan Raja Lang Petir. Tapi sekarang Yihe telah pulih, Dev tidak akan takut lagi. Kamu tidak takut kepada aliansi penyegel iblis. Tetapi jika mereka berkolusi dengan iblis, maka mereka dapat melakukan apa saja. Jika demikian, dapatkah kamu melindungi gadis-gadis di sekitarmu? Tuan Yan bertanya pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menatap Yu Jiameng, Helena, Liu Ruyan dan Gao Qilan. Tak satu pun dari mereka yang sangat kuat.
Jika aliansi penyegel iblis benar-benar menyerang wanita yang ada di sekitarnya, Dev mungkin tidak bisa berkutik. Melihat penampilan Dev, Tuan Yan melanjutkan, Dev, Anda dapat menitipkan beberapa gadis itu di Kabupaten Jialing saya, dan tidak ada seorang pun di sini yang berani mengganggu mereka. Tuan Yan, gadis-gadis ini semua adalah orang kepercayaan Tuan Dev. Akan aman bagi mereka untuk tinggal di Kabupaten Jialing, tetapi akan sangat sulit bagi Tuan Chen untuk melihat mereka. Sekarang setelah saya memulihkan kekuatan saya tidak berpikir aliansi penyegel iblis akan berani bertindak gegabah jika mereka tinggal di kota kerajaan iblis saya. Yihe berbicara saat ini. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi Dev untuk melindungi keselamatan gadis-gadis ini. Jika dia membawa mereka berkeliling, itu akan sangat berbahaya, dan itu akan menyeret Dev ke bawah pada saat itu. Satu-satunya cara adalah tinggal di kota kekaisaran iblis miliknya sendiri. Dev juga dapat kembali ke kota kekaisaran iblis untuk berkumpul dengan beberapa gadis ini kapan saja. Meskipun Kabupaten Jialing ini memang lebih aman daripada kota kekaisaran iblisnya sendiri, tetapi perjalanannya terlalu jauh, akan sangat merepotkan Dev jika dia ingin bertemu dengan beberapa gadis itu. Melihat Yihe berbicara seperti itu, Dev juga berkata, terima kasih Tuan Yan atas kebaikan Anda, saya akan membawa mereka ke kota kekaisaran iblis, di sana juga sangat aman. Melihat apa yang dikatakan Dev, Tuan Yan tidak bisa menghentikannya. Lagi pula, di kota Kaisar Iblis, aliansi penyegel iblis tidak berani bertindak gegabah. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Dev meninggalkan Kabupaten Jialing dengan beberapa orang melihat Kabupaten Jialing di belakangnya. Dev penuh emosi di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa di balik Kabupaten Jialing yang begitu megah, ada kisah cinta yang begitu tragis. Tuan Chen, saya telah memberitahu Fei Tianzong untuk mengirim pesawat untuk menjemput kami. Ketika kita kembali dengan pesawat, itu akan sangat menghemat energi dan waktu. Ji-Yun berkata pada Dev. Sekarang Asosiasi Apoteker Kabupaten Jialing telah berakhir, jadi tidak banyak orang yang datang ke Kabupaten Jialing, jadi pesawat yang terbang ke Kabupaten Jialing dari Fei Tianzong juga tidak berfungsi. Bagaimanapun, Sekte Fei Tian adalah sekte komersial yang bekerja untuk mendapat keuntungan, dan mereka hanya akan melakukannya jika mereka dapat menghasilkan uang. Sekarang semakin sedikit orang yang datang ke Kabupaten Jialing, bisnis pesawat akan dibatalkan. Tapi di masa depan, mungkin tidak ada lagi kapal udara yang datang ke Kabupaten Jialing. Sekarang tubuh fisik Kuan Jun telah pulih, Kabupaten Jialing tidak perlu lagi mengadakan pertemuan apoteker. Tanpa pertemuan besar seperti itu, tidak ada yang akan datang ke Kabupaten Jialing. Namun, Ji-Yun, sebagai tuan muda dari Sekte Surga Terbang, hanya perlu mengatakan sepatah kata pun, dan pesawat akan segera datang. Yah, mari kita tunggu pesawat. Dev mengangguk. Dia tahu bahwa akan memakan waktu terlalu lama untuk berjalan kembali, dan sekarang Yihe seharusnya tidak sabar untuk segera kembali ke kota kekaisaran iblis miliknya. Tidak diketahui juga bagaimana Hu Ben menghancurkan kota kekaisaran iblis selama periode waktu ini. Tapi ketika Dev dan yang lainnya sedang menunggu pesawat, tiba-tiba aura menakutkan tiba-tiba menyerang dari segala arah. Merasakan aura ini, Dev terkejut. Dia tahu bahwa ini yang datang adalah Raja Elang Petir. Wajah orang lain pun berubah secara dramatis ketika mereka merasakan aura ini. Melihat ini, Yihe mengguncang tubuhnya sedikit, dan aura besar langsung dilepaskan, menutupi beberapa orang secara langsung. Sekarang dia sudah pulih, tentu saja dia harus melindungi Dev dan yang lainnya. Nak, kamu akhirnya muncul. Segera, sosok Raja Elang Guntur muncul di udara, dan di belakangnya ada ratusan elang guntur yang haus darah. Saat melihat ratusan elang guntur yang haus darah itu, ekspresi Dev dan Yihe semuanya jelek. Jika hanya ada Raja Elang Guntur saja, mereka berdua akan bisa bertarung bersama. Tapi sekarang ada ratusan Thunder Eagle yang haus darah di belakang Thunder Eagle King, ini merepotkan. Raja Elang Guntur menatap Dev, matanya penuh amarah. Saat itu di Kabupaten Jialing, Tuan Yan menghentikannya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Dev. Jadi dia terus berjaga di luar, tetapi dia bahkan tidak melihat Dev. Walaupun sebentar, untungnya, dia tetap bertahan, dan akhirnya melihat Dev muncul setelah beberapa hari ini. Nak, balasan mencuri buah guntur langitku adalah hukuman mati. Raja Elang Guntur berkata dengan dingin. Raja Elang Guntur, dengan adanya saya di sini, Anda masih ingin melakukan sesuatu pada Tuan Dev, itu terlalu lancang. Yihe berdiri di depan Dev, dan napasnya terus melonjak. Raja Elang Guntur melirik Yihe.
lalu mendengus dingin dan berkata, Yi He, aku tidak berharap kamu dapat memulihkan kekuatanmu, tetapi bahkan jika kamu telah pulih, kamu bisa apa? Bisakah kamu menghentikanku? Setelah Raja Elang Guntur selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, energi spiritual melonjak dari segala arah, dan langsung memadat menjadi gambar telapak tangan yang besar. Ada guntur dan kilat yang menderu di bawah bayang-bayang telapak tangan. Telapak tangan ini sangat mirip dengan telapak petir milik Dev. Boom! Raja Elang Guntur tiba-tiba menekan, dan bayangan telapak tangan menembus kehampaan, meraung ke arah Dev dan yang lainnya untuk menekannya. Melihat ini, Yi He melambaikan kedua telapak tangannya, membentuk perisai kedap udara di sekitar mereka dalam sekejap. Yi He tahu bahwa dengan kekuatan Raja Elang Guntur, bahkan sedikit saja auranya akan membahayakan nyawa orang lain. Pada saat ini, mata Dev berdenyut dengan sumber guntur dan kilat, dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Dengan Yi He melindungi yang lain, Dev bisa melakukan yang terbaik untuk menahan serangan telapak tangan Raja Elang Petir. Dev tahu bahwa ada celah besar dalam kekuatan antara dirinya dan Raja Elang Petir, tetapi Dev tidak bisa duduk diam. Telapak guntur langsung muncul di udara, dan guntur dan kilat terus meluncur, dan kemudian kilat dan kilat ini berkumpul menjadi naga raksasa. Naga raksasa itu meraung dan bergegas menuju telapak tangan Raja Elang Guntur. Melihat ini, Raja Elang Petir memiliki pandangan tidak percaya di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang terkandung di telapak tangan Dev, yang bahkan lebih kuat dari telapak tangannya. Dalam hal kekuatan guntur dan kilat saja, Raja Elang Petir mungkin tidak bisa menandingi Dev. Kali ini, Thunder Eagle King mengerutkan kening. Tapi ini juga membuatnya semakin marah, karena dia tahu bahwa alasan mengapa Dev memiliki kekuatan petir yang begitu kuat pasti disebabkan karena dia mengambil buah guntur langitnya sendiri. Duar! Kedua telapak tangan itu meledak di udara, dan auranya terciprat ke segala arah, seperti embusan angin yang bertiup ke arah sekeliling. Bebatuan dan pepohonan di sekitarnya terlempar satu demi satu, dan bahkan sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari sana langsung diratakan oleh hembusan aura tersebut. Untungnya, dengan telapak tangan Dev yang melawan telapak guntur Raja Elang Guntur, cetakan telapak tangan Thunder Eagle King tidak melukai Liu Ruyan dan yang lainnya. Perisai aura Yi He juga memblokir semua gelombang aura itu. Namun, telapak tangan ini juga membuat wajah Dev sangat jelek, dan darahnya terus melonjak. Wah, aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki keterampilan. Pantas saja kamu bisa memetik buah guntur langitku. Aku ingin melihat, apakah kamu masih bisa menangkap telapak tanganku. Mata Raja Elang Guntur penuh dengan ekspresi tajam, dan dia mulai membuat cetakan telapak tangan lagi. Dan ratusan elang guntur yang haus darah itu juga mulai meraung, siap menyerang kapan saja. Melihat ini, wajah semua orang menjadi sangat bermartabat. Tuan Dev, Anda segera pergi dengan yang lain, dan saya akan menahan Raja Elang Petir ini. Jika aku tidak bisa kembali, kota kekaisaran iblis saya percayakan padamu. Melihat hal ini, Yi He membuat keputusan yang fatal. Dia ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk memperjuangkan jalan keluar bagi Dev dan yang lainnya. Dev memandang Yi He, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa apa yang Yi He katakan adalah cara terbaik saat ini. Jika tidak ada dari mereka yang dapat menyelamatkan diri. Tapi saat telapak tangan kedua Raja Elang Guntur sedang membara dan hendak melancarkan serangan, tiba-tiba cahaya putih melesat langsung ke langit, dan langsung mengalahkan cetakan telapak tangan Raja Elang Guntur. Raja Elang Guntur, beri aku wajah, lupakan masalah ini. Sosok Tuan Yan perlahan muncul.